buzzer aja. Ya, ya. Yang kita bayar untuk menghina orang, memprovok orang. Hingga nation character building kita ini diatur dan diwarnai oleh perilaku para buzzer. Kalau memang apa yang diucapkan oleh Surya Paloh, daya rusak buzzer itu sedemikian parah untuk negara ini, kenapa tidak Anda umumkan satu persatu? Kenapa tidak Anda pampangkan satu persatu wajahnya? Biar kita melihat para buzzer-buzzer itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantaran, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada berita yang cukup unik dan menarik, di mana dalam salah satu pemberitaan, Bapak Surya Paloh itu membuat statement yang kemudian menjadi viral karena dia menyinggung soal buzzer, buzzer ini yang dianggap hanya membenarkan dirinya, lalu kemudian menyalahkan yang lain, bahkan katanya dibayar untuk menyalahkan kelompok-kelompok lain. Tentu ini membuat kita kaget, bagaimana tidak seorang tokoh kaliber Surya Paloh membuat pernyataan-pernyataan begitu yang sifatnya sangat over general. Harusnya kalau ada begitu disebut saja bahwa ini. Nah, lalu kemudian itu diprotes oleh salah seorang santri yang juga pegiat media sosial. Kita akan coba menyimak bagaimana pandangan daripada para pegiat media sosial terkait dengan pandangan atau statement daripada Bapak Surya Paloh ini terhadap stigma, terhadap buzzer-buzzer yang dianggapnya hanya menyalahkan orang. Menurut saya sekali lagi, kalau memang daya rusak buzzer sedemikian parah untuk negara ini, maka ungkapkan, sebutkan nama-namanya, aliran dana yang mengalir kepadanya, sebutkan. Jangan sampai kemudian membuat spekulasi buruk di pikiran kita, di pikiran publik, di pikiran masyarakat. Malah tidak akan selesai kalau terus berbicara buzzer. Sembari nggak tahu siapa buzzer, apa buzzer itu. Sebutkan Pak Surya, sebutkan. Kalau demi kebaikan bangsa, kemajuan bangsa, perkembangan bangsa ke depannya, sebutkan apapun aja yang membuat rusak dan membuat mandek kemajuan Indonesia. Sebutkan aja. Jangan takut kalau memang Anda punya datanya. Mungkin orang yang dituduh buzzer juga akan ngomong nantinya setelah belak-belakan semuanya, siapa sebetulnya buzzer-buzzer ini. Karena satu kali lagi, saya seringkali menjadi korban tuduhan buzzer. Karena saya seringkali membela program pemerintah yang bagi saya rasional, dan itu bukan atas nama bayaran. Saya ngomong benar. Kemarin BBM naik, saya kritik pemerintah. Tetap aja saya dituduh buzzer, goblok. Sebutkan Pak Surya, sebutkan. Siapa buzzer itu? Jangan kemudian juga Anda sebagai pimpinan partai, tokoh publik, tokoh politik membuat statement yang justru bakal menjadi spekulasi nggak jelas di masyarakat, kegaduhan nggak jelas di masyarakat. Sebutkan aja. Contohnya saya lah, jangan jauh-jauh, jangan ke orang lain. Hanya karena membela 1-2 program pemerintah yang baik, hanya karena melawan ideologi kanan yang akan menghancurkan Pancasila, kemudian Anda tuduh buzzer. Gila nggak ini? Ini juga kemudian semerawut tuduhan buzzer ini. Belum pernah Pak Jokowi meskipun mendapatkan hinaan, cercaan, makian, ejekan, mengatakan sebagai
yang membulinya, yang mengejeknya, yang menghinanya sebagai buzzer. Nggak ada ngomong buzzer-buzzer pemerintah Pak Jokowi khususnya. Tapi di oposisi banyak yang ngomong tentang buzzer ini. Maka satu kali lagi, kalau memang menurut kalian daya rusak buzzer sedemikian parah, maka sebutkan dong satu persatu orangnya. Siapakah pihak yang dituduh sebagai buzzer oleh Surya Paloh ini? Ini penting dijawab ini. Jangan-jangan hanya gara-gara partainya dikritik oleh banyak pihak terkait dengan pencalonan Anies Baswedan tadi. Kemudian dia menuding orang-orang yang mengkritik sebagai buzzer. Kalau itu yang terjadi, menurut saya tidak sepakat. Menurut saya Surya Paloh telah baper dan lupa dengan nama partainya yang katanya Demokrat, nasionalis Demokrat. Lah ya, di era digital hari ini, semua orang bisa berpendapat, bisa menilai, bisa menyampaikan kritik-kritiknya di depan publik. Jadi nampaknya ini Surya Paloh masih menganggap zaman ini zaman Orde Baru mungkin ya. Sehingga orang yang boleh dan bisa mengkritik para politisi hanya orang-orang tertentu dan hanya media-media mainstream yang bisa menampilkan, bisa melakukan kritik kepada tokoh-tokoh politik. Ini udah era milenial Pak Surya Paloh, jangan lupa. Seluruh langkah kegiatan aktivitas Anda disorot publik dan bisa dikomentari, dikritik, dinilai oleh publik hari ini. Termasuk foto sampean bersama dengan Yusuf Kala AHY Anies itu. Pasti akan menjadi santapan publik. Dan kalau hanya gara-gara risih dikritik, kemudian mengatakan yang mengkritik ini sebagai buzzer, level Anda masih sangat jauh dari Pak Jokowi, Pak Surya Paloh. Pak Jokowi lebih sadis, lebih kejam, lebih sering, lebih dahsyat kritikan, hinaan, cacian, hoax diserang oleh buzzer-buzzer kurang ajar. Tapi mengapa Anda tidak singgung ini? Jauh lebih parah dan sudah berlangsung bertahun-tahun. Dan Pak Jokowi tidak pernah menyemburkan, mengatakan diserang buzzer. Tidak pernah risau, tidak pernah goyah dengan langkah-langkah dan gerakan-gerakannya membangun negara ini. Tapi mengapa Anda baru saja dikritik oleh beberapa pihak, banyak orang terkait dengan Nasdem mencalonkan Anies Baswedan ini, kemudian menuding sebagai buzzer kepada para pengkritiknya? Menurut saya belum apa-apa itu, Pak. Belum apa-apa. Masih sangat standar saya kritikannya. Dan kalau kemudian banyak orang mengatakan Nasdem terancam gulung tikar, terancam menukik anjuk terjun bebas gara-gara nama Anies Baswedan Anda angkat, itu wajar saja, masuk akal kritikan itu. Karena negara ini hari ini sedang sangat rindu tentang nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai toleransi yang sudah sekian tahun, beberapa tahun dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang senantiasa mengatasnamakan, membawa agama untuk kepentingan politik, politik identitas. Dan itu banyak di belakangnya Anies Baswedan. Sejak pilkada DKI 2017 yang lalu. Mengkafir-kafirkan musuh politiknya, mengancam lawan politiknya tidak disolatkan. Ini kan sesuatu yang sangat berbahaya. Dan menurut saya, buzzer-buzzer perusak negara, sesungguhnya suara-suara mereka ini yang gemar memfitnah pemerintah Pak Jokowi sebagai rezim zalim, rezim laknatullah, PKI, dan lain sebagainya. Ya, kalau kita simak ya, sangat jelas dan tegas apa yang disampaikan oleh pegiat media sosial ini. Dia protes keras ya, dan tegas terhadap statement dari Bapak Surya Paloh. Bahkan dia mengatakan, menantang bahwa kalau memang ada ya disebut saja siapa yang Anda maksud sebagai buzzer itu. Karena pernyataan Bapak Surya Paloh yang sangat general itu ya kemudian menimbulkan dugaan ya, banyak tafsir siapa yang dia maksud.
Jika memang ada, ya kenapa tidak disebut? Ya, seperti itu. Dan kita tentu sekali lagi ya ini sangat disayangkan pernyataan-pernyataan seperti ini, karena ini menimbulkan ya, penafsiran yang beragam di masyarakat, ya akan menimbulkan ya stigma-stigma yang tidak baik, dan juga menimbulkan kecurigaan akibat dari statement yang dilempar ke publik itu tidak jelas. Nah, yang namanya statement ketika sudah menggelinding di ruang publik, ya itu bukan lagi milik yang melempar itu, tetapi sudah dikuasai oleh publik, dan publik akan memberikan penilaian tersendiri. Oleh karena itu seharusnya memang kita harus sangat hati-hati, selektif ya dalam membuat pernyataan-pernyataan atau statement-statement yang itu bisa menimbulkan masalah ataupun kegaduhan yang tidak penting di ruang publik. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.